Halo semuanya penonton setia semua channel Jago Ngura, apa kabarnya? Mimin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Gacha episode ke-81, dimana pada episode sebelumnya, Luoyi yang menolak untuk kembali ke Akademi Divine Sanctuary karena dia sedang menunggu seseorang dan berniat membalaskan dendam kepadanya. Orang yang sedang ditunggu oleh Luoyi itu bernama Zhang Haoji, karena sebelumnya Zhang Haoji telah mengkhianati Luoyi dan rekan-rekannya. Disebabkan Zhang Haoji ingin memiliki kristal core tingkat 8 yang mereka dapatkan untuk dirinya sendiri. Pada keesokan harinya, Zhang Haoji yang sekarang sudah memiliki kelompoknya sendiri, dia datang ke danau teratai es untuk mencari keberadaan bunga teratai es api yang tumbuh di sana. Kemudian mereka bertiga menyusun sebuah rencana di mana Chushu bersembunyi di tumpukan tubuh dari para seniman bela diri yang telah gugur, sehingga Chushu bisa mengalahkan beberapa orang dari mereka dengan mudah. Sementara Luoyi, dia mengejar bawahan Zhang Haoji yang menyelam ke dalam danau teratai es dan berniat menghabisi mereka di sana. Setelah mendapatkan kesempatan bagus, Luoyi pun langsung melancarkan serangan diam-diam, sehingga dia bisa menghabisi salah seorang dari mereka dengan mudah. Sedangkan yang lainnya langsung berusaha melarikan diri dari sana dan Luoyi pun mengejar mereka. Bagaimanakah kelanjutan pertarungan yang sedang berlangsung di area danau teratai es? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Luoyi yang berhasil mengejar dua orang bawahan Zhang Haoji yang mencoba melarikan diri dari sana, dia langsung melancarkan serangan cepat ke arah tubuh orang itu, sehingga orang itu pun langsung menjerit kesakitan meskipun suaranya tidak terdengar karena sedang berada di bawah air. Melihat dua orang temannya yang sudah berhasil dihabisi oleh Luoyi, orang yang mencoba melarikan diri dari sana pun langsung menoleh ke belakang dan berkata di dalam hatinya, "Ini buruk, dia sudah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, dan sekarang kami sedang berada di dalam air, sehingga akan sangat sulit jika kami melawannya tanpa bantuan dari pemimpin. Aku harus segera naik ke permukaan dan melaporkan segera kepadanya." Melihat orang yang tersisa mencoba melarikan diri ke permukaan, Luoyi langsung mengejarnya dan berenang dengan kecepatan penuh, karena dia berniat untuk tidak membiarkan satu orang anggota kelompok Zhang Haoji bisa meninggalkan area danau teratai es dalam keadaan hidup. Orang itu pun akhirnya berhasil mencapai permukaan dan langsung berteriak dengan sangat keras untuk meminta bantuan. Dia bilang, "Semuanya, cepat tolong aku, karena orang yang kita serang sebelumnya sekarang dia sedang berada di dalam air." Tapi, sebelum ada yang merespon perkataan darinya, Luoyi pun langsung menyerang orang itu dari belakang, sehingga dia langsung berteriak kesakitan dengan sangat keras. Dia bilang, "Cepatlah tolong aku tidak mau berakhir di tempat ini." Orang itu pun kembali masuk ke dalam air, dan dia terlihat sedang melontar-lontar di sana, sehingga teman-temannya yang sedang berada di tepi danau menjadi sangat khawatir. Mereka bilang, "Apa yang telah terjadi kepadanya? Apakah ada seseorang yang telah menyerangnya dari dalam danau?" Temannya menjawab, "Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah di dalam sana terdapat monster yang hidup di dalam air yang sangat dingin seperti itu?" Melihat pertahanan dari kedua orang itu terbuka lebar, Lin Xiu langsung keluar secara perlahan dan berkata di dalam hatinya, "Sangat disayangkan kalau keberadaan Luoyi sepertinya sudah disadari oleh mereka. Tadinya aku ingin melakukan serangan diam-diam untuk mengalahkan mereka lebih banyak lagi." Lalu Lin Xiu langsung melompat ke atas tanpa mereka sadari dan mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya sambil berkata di dalam hatinya, "Aku harus memanfaatkan kesempatan ini karena perhatian mereka sedang fokus melihat ke arah danau, jadi aku harus menghabisi mereka sebanyak mungkin menggunakan teknik tombak burung phoenix yang sudah aku perkuat ini." Karena merasakan hawa panas dari belakangnya, salah seorang dari mereka pun langsung berbalik, dan alangkah terkejutnya orang itu karena dia melihat ada seseorang yang bersiap untuk melancarkan serangan skala area ke arahnya. "Ini buruk, cepat lihat ke belakang kalian, ada seseorang yang menyerang kita secara diam-diam," ucap orang itu kepada teman-temannya. Tapi semua itu sudah terlambat karena persiapan Lin Xiu sudah selesai, sehingga Lin Xiu langsung menyerang mereka dengan hujan bola api secara bertubi-tubi. Dia bilang, "Terimalah serangan dariku ini dan jadilah XP point untukku." Melihat Lin Xiu yang melancarkan serangan skala area ke arah mereka, salah seorang bawahan Zhang Haoji pun terlihat sangat panik. Dia bilang, "Pimpinan, ada seseorang yang melancarkan serangan diam-diam ke arah kita. Cepat segera menjauh dari tempat ini." Zhang Haoji yang juga terlihat sangat terkejut itu, dia hanya diam saja dan melihat ke arah Lin Xiu yang sedang berada tepat di atasnya.
Karena mereka tidak sempat untuk menghindar dari sana, serangan teknik tombak burung pinik milik Lin Xiu pun langsung menghantam mereka dengan sangat telak, sehingga mereka pun berteriak kesakitan dengan sangat keras dan ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana. Setelah mendengar suara ledakan keras yang berasal dari serangan Lin Xiu, Xiao Ruosui yang sedang bersembunyi di semak-semak itu, dia menyadari kalau sudah saatnya untuk menyergap mereka. Xiao Ruosui pun langsung menerjang ke arah orang-orang yang masih tersisa di sana menggunakan teknik butterfly dance miliknya. Dia bilang, "Dasar orang-orang yang tidak berakhlak, aku akan menghabisi kalian semua sekarang juga di tempat ini." Para bawahan Zhang Haoji yang tidak menyangka kalau akan ada dua serangan tiba-tiba ke arah mereka, tentu saja mereka tidak sempat untuk bereaksi. Sehingga serangan teknik butterfly dance milik Xiao Ruosui pun mengenai mereka dengan sangat telak, dan mereka pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Kemudian, Luo Yi pun keluar dari dalam danau teratai es setelah dia berhasil menghabisi 3 orang yang ada di dalam sana, dan berniat bergabung bersama Lin Xiu dan juga Xiao Ruosui untuk menghadapi bos terakhir, yaitu Zhang Haoji yang merupakan musuhnya. Sementara Zhang Haoji yang berhasil selamat dari ledakan besar itu karena dia menggunakan barir pelindung Yuan miliknya, dan malah terlihat bersemangat setelah mengetahui Luo Yi datang untuk membalaskan dendam kepadanya. Dia bilang, "Aku kira siapa yang berani menyerang kami, ternyata hanya sekumpulan sampah yang tidak berguna. Kalian semua jangan panik, bentuk formasi dalam bertahan, dan kita akan habisi mereka semua bersama-sama," ucap Zhang Haoji kepada para bawahannya. Mendengar hal itu, Luo Yi yang sudah kembali berkumpul dengan yang lainnya, dia terlihat bersiaga untuk memulai pertarungan dan berkata, "Kau tetap saja bermulut besar seperti dulu, mari kita lihat. Apa kau masih bisa berbicara omong kosong setelah aku menghajarmu?" Zhang Haoji tidak merasa takut sama sekali mendengar ancaman dari Luo Yi. Dia bilang, "Luo Yi, jangan buat aku tertawa. Apa kau benar berpikir bisa mengalahkanku setelah kau membawa seniman bela diri tingkat 5 dan 6 datang bersamamu?" Dengan wajah dinginnya Luo Yi menjawab, "Jangan bercanda. Kalau hanya untuk menghabisimu, aku sendiri saja sudah cukup untuk melakukannya." Zhang Haoji yang sudah terprovokasi dengan perkataan dari Luo Yi, dia langsung menerjang ke arahnya dan memberikan instruksi kepada para bawahannya. "Aku akan menghadapi wanita yang ada di tengah. Kalian semua urus 2 orang sisanya dengan cepat." Setelah mendengar instruksi dari Zhang Haoji, para bawahannya pun langsung menerjang ke arah Lin Xiu dan juga Xiao Ruosui sambil berkata, "Ayo semuanya, kita habisi mereka untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita yang telah mereka habisi." Kemudian, pertarungan pun dimulai, di mana Luo Yi langsung menangkis serangan Zhang Haoji tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali, karena di dalam hatinya, Luo Yi ingin segera menghabisi nyawa Zhang Haoji dengan tangannya sendiri setelah dia berjanji di depan rekan-rekannya yang telah gugur akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh Zhang Haoji beberapa waktu yang lalu. Sementara itu di tempat Lin Xiu berada, terlihat ledakan yang cukup besar di sana, karena bawahan Zhang Haoji menyerangnya secara bersamaan dan terlihat kepulan asap yang sangat tebal di sana. Tapi Lin Xiu berhasil menghindari serangan dari mereka dan dengan cepat langsung melancarkan serangan balik ke arah mereka satu persatu. Karena meskipun sekarang Lin Xiu masih berada di level seniman bela diri tingkat 5, tetapi dia memiliki kecepatan tambahan yang dia dapatkan dari sistem miliknya. Setelah berhasil mengalahkan beberapa orang yang ada di sana, Lin Xiu melihat ke arah Luo Yi yang sedang bertarung 1 lawan 1 dengan Zhang Haoji, sehingga Lin Xiu merasa khawatir dengan keadaannya. Lin Xiu yang merasa kalau saat ini Luo Yi sedang terdesak, dia langsung memasang kuda-kuda sambil berkata di dalam hatinya, meskipun Luo Yi baru saja menerobos menjadi seniman bela diri tingkat 7, tapi dia terlihat kesulitan saat menghadapi seniman bela diri tingkat 8. Aku harus segera menjauh dari mereka yang sedang mengejarku agar aku bisa membantunya. Kemudian, Lin Xiu langsung bersiap untuk mengeluarkan teknik Heavenly Dragon Break the City miliknya agar dia bisa menghabisi para bawahan Zhang Haoji yang saat ini sedang mengepungnya. Karena Lin Xiu ingin segera membantu Luo Yi yang terlihat kesulitan saat dia menghadapi Zhang Haoji 1 lawan 1. Lalu Lin Xiu langsung menerjang ke arah mereka dan terlihat seorang jenderal warrior dan seekor naga emas yang tercipta dari energi spiritual miliknya. Karena untuk saat ini, teknik Heavenly Dragon Break the City adalah teknik terkuat miliknya. Dia bilang, "Jangan halangi jalanku, aku akan menghabisi kalian semua sekaligus sebagai hukuman karena telah membuatku merasa sangat marah."
Lin Xiu pun langsung melesat dengan cepat dan menghabisi siapa saja yang berada di hadapannya, sehingga para bawahan Yang Haoji pun berteriak kesakitan dengan sangat keras dan langsung tewas seketika. Melihat kekuatan overpower yang dimiliki oleh Lin Xiu, salah seorang dari mereka menjadi sangat ketakutan dan sambil terbata-bata dia bilang, "Kenapa bocah ini sangat kuat? Apakah dia benar-benar adalah seorang seniman bela diri tingkat 5?" Kemudian Xiao Ruosui pun bergabung dengan Lin Xiu dan memintanya untuk segera membantu Luo Yi. "Lin Xiu, kau pergilah dan bantu Luo Yi. Serahkan orang-orang yang ada di sini kepadaku, karena jika dibiarkan, hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Luo Yi bisa dikalahkan olehnya." Di satu sisi Lin Xiu juga mengkhawatirkan keadaan Xiao Ruosui. Dia bilang, "Tapi kakak Xiao, jumlah mereka terlalu banyak. Apakah kau sanggup menghadapi mereka seorang diri?" Xiao Ruosui pun langsung menerjang ke arah mereka seorang diri sambil mengeluarkan teknik butterfly dance miliknya. Dia bilang, "Kau pikir siapakah kamu ini? Jangan khawatirkan aku, cepatlah pergi dan bantu dia." Mendengar perkataan Xiao Ruosui yang penuh percaya diri itu, Lin Xiu pun menyerahkan sisanya kepadanya dan langsung menerjang ke arah Yang Haoji sambil mengeluarkan teknik tombak bunga badai miliknya. Karena Yang Haoji adalah seorang seniman bela diri tingkat 8, tentu saja dia bisa mengetahui serangan diam-diam yang dilancarkan oleh Lin Xiu ke arahnya dan langsung mengaktifkan baril pelindung Yuan sambil berkata, "Seekor semut berani menyerangku secara diam-diam. Apakah kau pikir serangan seperti itu bisa mengenaiku?" Kemudian Yang Haoji langsung melancarkan serangan balik menggunakan pedang besar miliknya dan mengayunkannya ke arah Lin Xiu yang tepat berada di belakangnya. "Bocah, sekarang pergilah ke neraka," ucap Yang Haoji sambil mengayunkan pedangnya. Lin Xiu yang tidak sempat untuk menghindar, tubuhnya pun langsung terpotong menjadi 2 bagian. Karena kekuatan pedang besar milik Yang Haoji itu bahkan mampu memotong batu besar yang sangat keras sekalipun hanya dengan sekali tebasan saja. Tapi setelah berhasil melancarkan serangan balik kepada Lin Xiu, Yang Haoji pun terkejut. Dia bilang, "Ini mustahil. Aku sangat yakin kalau pedang milikku telah memotong tubuhnya. Tapi kenapa dia tiba-tiba menghilang dari sana? Apakah itu hanyalah bayangannya saja?" Yang Haoji pun kembali terkejut dibuatnya karena dia menyadari hawa keberadaan Lin Xiu yang tiba-tiba saja ada di belakangnya dan kembali berkata, "Oh tidak, ini buruk. Aku telah ditipu olehnya." Sementara Lin Xiu, dia sudah bersiap di belakang Yang Haoji sambil memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya. Lalu Yang Haoji mencoba untuk menghindari serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu dengan melompat ke belakang agar dia tidak terkena serangan fatal yang mungkin saja bisa terjadi setelah dia tidak sempat untuk mengaktifkan baril pelindung Yuan miliknya. Karena dia berhasil didesak mundur oleh seniman bela diri tingkat 5, Yang Haoji pun merasa sangat kesal. Dia bilang, "Kau bocah tercela, berani sekali kau menggunakan tipuan licik seperti itu. Aku akan menghabisimu sekarang juga." Lalu Yang Haoji yang sudah merasa sangat marah itu, dia langsung melepaskan energi spiritual miliknya yang sangat besar, sehingga membuat Lin Xiu dan juga Luo Yi terhempas ke belakang, dan pedang Luo Yi pun terlepas dari genggamannya. "Nyala dari hadapanku," ucap Yang Haoji sambil mengeluarkan ledakan energi spiritual miliknya. Setelah berhasil memukul mundur mereka berdua, Yang Haoji langsung melancarkan serangan balik menggunakan senjata sejenis cincin miliknya. Dia bilang, "Cukup sudah main-mainnya. Aku akan mengirim kalian berdua pergi ke neraka sekarang juga." Kemudian senjata cincin berduri itu melesat dengan cepat ke arah Lin Xiu berada, dan terlihat di cincin berduri itu dialiri energi spiritual petir yang membuat kecepatannya bertambah berkali-kali lipat. Melihat itu, Lin Xiu yang sedang melayang di udara pun langsung bersiap untuk menghadangnya, karena jika dia sampai terkena serangan tersebut, tentu saja itu akan sangat merugikan dirinya. Tapi untung saja, Lin Xiu berhasil mendarat terlebih dahulu sebelum cincin berduri itu sampai ke tempatnya berada, sehingga Lin Xiu langsung menangkis cincin berduri tersebut menggunakan tombak Black On miliknya. Meskipun cincin berduri itu tidak berhenti berputar setelah berhasil ditangkis oleh Lin Xiu. Yang Haoji yang mengendalikan cincin berduri itu dari jarak jauh, dia hanya tertawa dengan senyuman jahat di wajahnya. Meskipun serangannya itu gagal untuk menghabisi Lin Xiu dalam sekali serangan. "Bocah, ternyata kemampuanmu lumayan juga, tapi sekarang kau pasti tidak akan bisa menghentikannya lagi," ucap Yang Haoji yang sedang merencanakan sesuatu kepada mereka. Kemudian
Cincin berduri itu langsung terbang ke udara dan melesat dengan cepat ke arah lain setelah Lin Xiu bisa menangkisnya menggunakan tombak Black On miliknya. Melihat cincin berduri itu melesat ke tempat lain, Lin Xiu pun terkejut melihatnya. Dia bilang, "Apa? Ternyata dia bisa membelokkan benda itu. Kemana sekarang dia akan mengarahkannya?" Tapi sebelum Lin Xiu mengetahui kemana arah cincin berduri tersebut, ceritanya malah bersambung. Waktos nasib. Ending yang sangat membuat nanggung sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deui jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian ingin menonton video-video kami lebih awal sebelum kami rilis, kalian bisa menontonnya dengan bergabung sebagai member di Sekte Kultivasi Ganda dengan biaya bulanan yang hanya sebesar 4 ribuan saja. Dan untuk cara bergabungnya, sudah Mimin taruh di link deskripsi. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagongora Throat Lovers.